Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita terus akan memikirkan bagaimana menggali Alkitab sehingga kita menggali dan mengerti dengan sungguh-sungguh. Satu kasus yang sangat menarik kita akan lihat di dalam kitab Injil Matius pasal 22. Matius pasal 22, 23 sampai 33. 23 sampai 33 demikian firman Tuhan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Saudaraku yang kekasih, memahami Alkitab dengan utuh menjadi penting. Sepotong-sepotong pasti itu menjadi sangat berbahaya. Nah, mari kita mulai melihat Farisi dan Saduki. Farisi adalah satu kelompok yang merasa dirinya memang hidup paling baik, paling suci dibandingkan yang lain. Mereka yang mengasingkan diri artinya menarik diri dari segala hiruk pikuk duniawi. Tetapi Farisi kemudian di dalam kesombongannya merasa paling baik, paling benar dari yang lain. Namun di dalam teologinya Farisi percaya adanya kebangkitan. Mereka menerima kitab Musa dan kitab para nabi. Nah, ini namanya Farisi. Satu kelompok yang bertemu dan bertanya jawab dengan Yesus pada waktu ini adalah orang Saduki. Saduki adalah satu kelompok yang lebih dekat ke kalangan atas atau ke kalangan politisi. Kalangan Herodian atau yang disebut sebagai supporting atau pendukung Herodes. Orang-orang Saduki adalah orang-orang yang hanya menerima kitab Musa dan mereka mempelajari, memahami hanya dari segi moralitas. Jadi secara teologis mereka tidak percaya akan kebangkitan. Bagi mereka tidak ada kebangkitan. Nah, ini Saduki. Jadi di dalam teologinya Saduki tidak percaya adanya kebangkitan. Kelompok Farisi dan Saduki itu terus bermusuhan di dalam majelis keagamaan. Saduki itu menjadi orang liberalnya, Farisi itu menjadi konservatifnya. Mereka ribut dan beroposisi terus-menerus. Itulah mereka. Itulah kenyataannya. Tetapi yang kemudian menarik untuk kita pikirkan bersama-sama, saudaraku yang kekasih, adalah bahwa baik Saduki maupun Farisi di dalam keributan mereka bersama, ya, ternyata mereka juga bisa damai sama-sama walaupun bersifat untuk sementara. Bagaimana kemudian mereka melawan Yesus Kristus. Makanya Farisi Saduki juga sering bersama-sama bertanya jawab, berdebat dengan Yesus Kristus. Mereka komplain kira-kira begitu ya. Mereka ribut. Mereka mendebat karena mereka punya tujuan yang sama. Ingin menyungkirkan Yesus. Karena Yesus menelanjangi mereka. Nah, sekarang orang-orang Saduki mulai memancing Yesus dan berkata tentang kebangkitan. Maka dia mengatakan, "Guru, kalau Musa itu sudah mengatur kalau orang mati tidak meninggalkan anak atau keturunan, saudaranya harus kawin dengan istrinya dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Supaya ada, jadi nama suami, nama keluarga tidak hilang." Ya, di dalam perspektif pada waktu lampau untuk menjaga keturunan itu menjadi sebuah kebiasaan atau adat yang berlaku di kalangan orang-orang Yahudi. Nah, pertanyaannya adalah kalau kemudian misalnya perempuan ini menikah dengan si pria lalu ini orang meninggal, yang kedua, ketiga, nah 7 bersaudara, 7-7-nya meninggal. Memang sih kalau kita lihat gambaran dari orang Saduki ya kelewatan juga ya. Oh kayaknya perempuan ini ya perempuan apa? Ya kok apes amat begitu loh. 7 pria dinikahi, 7-7-nya mati begitu.
Tetapi tentu saja cerita ini sedang didramatisir, diatur sedemikian rupa. Dengan usaha tentu saja orang Saduki berusaha untuk bisa memojokkan Yesus. Pertanyaannya apa? Maka mereka bertanya, kalau memang ada kebangkitan, nanti pada waktu kebangkitan, istri ini, perempuan ini akan bertemu dengan 7 laki-laki yang pernah menjadi suaminya. Pertanyaannya tentu saja sederhana, yang manakah suaminya? Karena semua telah pernah memperistri dia. Bagaimana nanti itu di surga? Saudara, sebuah pertanyaan yang masuk akal juga, bukan? Iya, kalau kemudian dia menikah 7 kali, lalu bangkit, ketemu Yesus di surga. Nah, kebangkitan nanti akan membuat dia tentu mempertanyakan, yang mana suaminya? Yang pertama, kedua, ketiga, apa yang ketujuh? Sebuah pertanyaan yang sangat tajam, memojokkan, tetapi sekaligus sebuah pertanyaan yang menunjukkan ketidaktahuan. Tapi jangan lupa, Saduki bukan orang yang tidak belajar Alkitab. Mereka aja belajar Alkitab. Kalau begitu bagaimana mereka salah? Sampai-sampai kemudian Yesus menghardik mereka dan menjawab mereka apa? Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi orang-orang Saduki disebut sebagai orang-orang yang sesat. Yang tidak mengerti kitab suci. Orang-orang yang sesat karena tidak mengerti kuasa Allah. Mengapa? Tentu saja mereka menjadi sesat. Karena mereka membicarakan kebangkitan dalam perspektif kekinian masa. Mereka menganggap ya kan kalau kita orang pernah jadi pacar kita ingat, pernah jadi istri kita ingat. Maka memori di dalam kekinian, memori di dalam kesementaraan menjadi ukuran akan keberimanan. Tentu ini sebuah kesalahan yang sangat menakutkan. Tapi itulah yang mereka lakukan, itulah yang mereka katakan. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, di sini terjadi ironi yang sangat menyedihkan. Di sinilah terjadi sesuatu yang sangat menggelisahkan. Di mana kemudian mereka menjadi orang-orang yang salah paham, salah mengerti, secara menakutkan. Nah, karena itulah pada waktu itu mereka berbicara tentang kawin, dikawinkan. Maka Yesus mengatakan di dalam kebangkitan nanti, supaya kamu tahu, tidak ada orang kawin atau dikawinkan. Tidak ada orang kemudian mempunyai memori lama. Karena apa? Dikatakan mereka seperti malaikat di surga. Apa yang terjadi? Yang pertama yang harus kita pahami tentu, kebangkitan akan membawa orang untuk memiliki tubuh yang baru, kan itu dulu. Kalau tubuh baru, ya otomatis memori baru atau. Kalau memori baru, yang lama ya udah nggak ada lagi. Nggak akan ada ingat dulu ini istri saya, ini musuh saya. Lah kalau bangkit di surga modelnya begitu, ada musuh, ada tetangga yang nggak disukai, apa namanya surga begitu. Tentu saja orang dalam satu situasi yang baru sama sekali, pikiran baru, tubuh yang baru. Yang kedua, kebangkitan adalah melewati kematian. Kematian akhir dari sebuah kenangan. Kematian akhir dari segala perjalanan kehidupan dalam kesementaraan. Kematian membuat kita tidak punya sisa apapun akan masa lalu dong. Sehingga kebangkitan tubuh yang baru yang gak ada lagi semuanya. Itu kan mestinya jadi logika-logika sederhana. Namanya saja kebangkitan. Dan kebangkitan itu adalah bangkit dari kematian. Sementara kematian adalah akhir dari segala sesuatu. Termasuk memori tadi, kenangan tadi. Jadi otomatis gak ada dong. Kalau situ masih bisa ingat istri ini atau suami yang ini, yang itu dan seterusnya. Itu namanya kan dalam memori. Tapi kalau sudah mati, ya habis memori. Mana ada lagi itu. Nah yang ketiga yang menjadi menarik lagi adalah bagaimana Yesus menggambarkan bahwa orang-orang yang sudah dibangkitkan itu seperti malaikat di surga tadi itu. Yang malaikat di surga seperti, bukan malaikat ya. Tetapi seperti malaikat di surga artinya mereka yang sudah menembus ruang dan waktu. Mereka yang merdeka tanpa jarak dan batas. Karena kemudian orang-orang percaya dalam tubuh yang baru ada dalam kekekalan yang mulia. Yang luar biasa. Sehingga kita tidak ada di dalam situasi seperti sekarang ini. Tapi ada satu situasi yang baru sama sekali. Persisnya kayak apa? Sudah jelas persisnya kita tidak tahu. Yang kita tahu seperti apa yang dikatakan Alkitab saja. Nah, disinilah kita perlu untuk membaca, belajar untuk mengerti secara sungguh-sungguh. Sehingga bagaimana kemudian Yesus mengatakan kalimat berikutnya menjadi penting. Maka dikatakan, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika dia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang yang hidup. Wow, menarik sekali. Ketika dikatakan dia adalah Allah orang yang hidup dan bukan Allah orang yang mati. Maka mau mengatakan bagaimana Allah mampu untuk menghidupi kehidupan tiap orang percaya. Dan mampu membawa orang percaya mensyukuri hidup yang Allah sudah berikan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang perlu ditempuh kembangkan dalam kehidupan tiap orang percaya. Untuk kita menyadari apa yang menjadi kehendak Allah. Dan hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Allah. Alangkah indahnya. Alangkah manisnya. Oleh karena itulah di dalam pergumulan kehidupan yang kita jalani, memahami kebangkitan sebagai sebuah kebenaran yang perlu untuk disadari baik-baik. Sehingga dengan demikian kita menjadi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Dan kita melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya. Tidak boleh lari dari apa yang ditetapkannya di dalam kehidupan kita bersama. Ini menjadi sesuatu yang sangat perlu. Jadi mengapa mereka sesat? Karena mereka tidak mengerti kitab suci. Apakah mereka tidak baca? Mereka membaca. Tidak mengerti sama dengan tidak memahami dengan tepat apa maksudnya kitab suci. Ada banyak orang selalu merasa dia sudah ngerti kitab suci. Maka dia membaca. Kemudian dia menerjemahkan menurut apa maunya dia. Ironis sekali. Atau ada juga orang membaca kitab suci. Lalu berkata mari kita tafsirkan. Merupakan satu kesatuan. Statementnya bagus. Tapi satu kesatuan tujuannya yang salah. Yaitu memaksakan. Ya, yang digenapi baru kepada yang lama yang nggak pas, lalu memaksakan situasi lama yang sudah digenapi muncul kembali ke permukaan misalnya, ya, atau mengutip ayat menurut tafsir dia, padahal ayat itu sendiri tidak seperti itu. Nah, ini yang jadi repot. Sehingga orang-orang Saduki yang memegang kitab Musa, orang-orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan, menjadi sebuah warna yang ada terus-menerus dalam kehidupan kekinian. Karena itu jangan heran kalau kemudian kita mendengar orang, ada yang percaya ini, ada yang tidak percaya itu. Ada yang percaya Yesus Tuhan, tapi ada juga yang tidak percaya Yesus Tuhan misalnya. Kok bisa? Jangan lupa tadi, orang mempunyai berbagai pikir dan paradigma yang beraneka ragam di dalam kehidupannya. Sehingga menimbulkan selisih paham dan kesakitan atau saling menyakitkan antara satu dan lainnya. Ini realita kehidupan. Inilah pergumulan dalam keseharian. Sehingga hidup tiap orang percaya itu menjadi hidup yang digugat. Menjadi hidup yang diperdebatkan dalam kehidupan itu sendiri. Sehingga dengan demikian bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan mau. Itu perlu untuk kita lakukan sungguh-sungguh. Sehingga hidup kita tidak menjadi hidup yang salah kaprah. Tetapi menjadi hidup yang tepat arah. Nah itu yang perlu. Nah oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih. Bagaimana di dalam kehidupan kita mengerti kitab suci dengan tepat sehingga tidak menjadi sesat, jadi satu gugatan yang tidak bisa diabaikan, menjadi sebuah kepentingan yang harus diadakan. Iya kan? Sehingga mari kita belajar terus, ngerti terus, bukan mau-mau kita. Jangan juga seakan-akan mengatakan semua harus Alkitabiah, lalu kita kutip ayatnya, tapi tidak tepat posisinya. Kan jadi kacau balau semuanya. Ya. Anggap saja misalnya soal penghakiman atau soal pengadilan ya. Bagaimana saudara itu harus diadili misalnya. Yang diatur dalam Matius pasal 18 ayat 15 terus sampai 20. Ujung ayat itu atau ujung perikop itu kan berkata. Di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada. Nah, lalu itu sering dibawa ke persekutuan misalnya. Ya saya tidak bilang itu sesat tapi itu jelas salah. Kenapa salah? Lah kalau di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Emangnya satu orang Tuhan gak hadir? Wah. Kan gawat. Kalau kehadiran Tuhan itu bersyarat, yaitu syaratnya 2-3 orang. Betapa menakutkannya. Nggak ada syarat seperti itu. Itu maksudnya dalam konteks ada satu orang diadili. Ada satu yang mengadili, ada satu saksi. Itu kan 3 orang. Sehingga genaplah Tuhan ada di situ untuk menyatakan orang itu salah atau tidak salah. Dengan adanya saksi tadi ya tentu bukan saksi dusta. Itu maksudnya. Tapi itu bukan kehadiran Tuhan karena kita persekutuan. Lah kalau misalnya pemimpinnya datang duluan kan kacau. Nah ketidaktepatan seperti ini bisa membuat ketidaktepatan berikutnya dari yang sedikit bisa jadi banyak. Nah itu kan bisa melenceng jauh lagi akhirnya. Nah karena itulah saudaraku yang kekasih. Pada waktu kita mau mengerti Alkitab, kita harus seperti orang di Berea kemarin. Yang menyelidiki terus, mau mengerti terus. Lalu melihat korelasi, hubungan antara satu dengan yang lainnya. Menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Alangkah indahnya. Nah disitulah tiap orang-orang percaya itu digugat, dituntut untuk mengerti kebenaran itu dengan utuh. Padahal kita mungkin paling hobi dengar khotbah, tapi kurang baca Alkitab. Sehingga ini khotbah yang kita dengar, kalau tepat ya puji Tuhan. Kalau nggak tepat, ya sudahlah. Makin hari kita bisa makin jauh mengerti kitab suci, makin tidak tepat seperti apa yang Alkitab harapkan. Atau Alkitab mau menjadikan tujuan bagi kita yang percaya kepadanya.
Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, tiap orang percaya harus menggumuli kehidupannya dan berjalan di dalam pertandingan kehidupan, menjadi petanding-petanding yang ikut bertanding, bukan menjadi pecundang. Ini perlu. Ya. Nah, ini yang kita mesti pikirkan. Ini yang kita mesti lakukan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita. Alangkah indahnya, alangkah luar biasanya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, di dalam pergumulan kehidupan tiap orang percaya, ini yang harus kita kerjakan dalam hari-hari kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga seluruh hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Dia. Jangan sesat. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti isi kitab suci. Ya. Itu menjadi sebuah bahaya kalau sampai kita terjebak di dalam kehidupan ini. Sehingga kita perlu untuk berhati-hati. Ya. Nah, jadi orang Saduki yang masuk dalam barisan pemimpin agama ternyata bisa salah memahami Alkitab yang mereka punya, yang mereka baca, yang mereka gali. Karena mereka berangkat dari perspektif rasional. Mana mungkin sih orang bisa dibangkitkan. Berangkat dari perspektif itu maka mereka melakukan apa yang disebut ECGC, bukan XCGC. Apa yang ada di benak mereka cocokkan sama Alkitab. Ayat Alkitab mereka comot supaya pas sama apa yang mereka mau sampaikan. Padahal ayat itu pada tempatnya, pada konteksnya tidak seperti itu. Nah, kalau pendeta ini disebut pendeta konkordansi. Lihat konkordansi lalu cari ayat ini sudah khotbah. Padahal nanti kalau diselusuri beda sekali maksud teks itu. Konteks itu bukan ke situ. Padahal Alkitab ditulis punya tujuan, punya arah, punya aturan main. Pasti, tentu saja. Ya tidak liar. Ya punya target yang mau disampaikan. Ya punya target apa yang harus dipahami dari semuanya. Itu kitab suci. Sehingga kitab suci menjadi sebuah kesatuan yang sangat luar biasa. Tidak bisa dipilah-pilah. Orang Saduki hanya mau misalnya bicara Musa. Tetapi tidak mau kitab nabi-nabi lain. Tapi waktu mereka bicara kitab Musa atau Pentatuk, mereka pun mau bicara pada yang lebih sederhana dan lebih kecil lagi. Yaitu hanya berbicara soal moral. Mereka mengabaikan hal yang tidak kalah pentingnya dalam pemahaman teologis tentang kebangkitan itu. Musa yang menulis Kejadian. Pra-Taurat. Abraham bahkan sudah percaya adanya kebangkitan. Sehingga pada waktu anaknya mau dipersembahkan, kitab Ibrani di dalam pasal 11 mencatat. Maka Abraham mempersembahkan Ishak. Ia tidak segan. Karena dia berpikir Allah pun bisa membangkitkan orang. Sekalipun dari kematian. Hebat kan? Dari mana dia bisa percaya? Dari mana dia bisa mengerti? Yesus kan belum mati, belum bangkit. Tapi itulah kenyataannya. Itulah yang ada. Itulah yang terjadi. Menarik sekali. Nah, itu yang harusnya kita pahami dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Disitulah kita bergumul, bertumbuh untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bertumbuh, bergumul untuk mengerti kebenaran-kebenaran yang prinsip. Sehingga kita tidak tersesat. Sehingga kita tidak menjadi salah. Sehingga kita tidak menjadi bahaya. Sehingga kita tetap berjalan pada jalan Allah. Dia Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Yang mau mengatakan, kalau orang mati di dalam Allah yang percaya pada Yesus itu kan dibangkitkan. Itu loh maksudnya. Karena dia bisa membuat orang mati menjadi hidup. Itulah gunanya orang percaya pada Allah. Karena percaya kepada Allah menghidupkan. Menarik bukan? Nah, ini yang kita mesti pahami. Ini yang kita mesti mengerti sepenuhnya. Sehingga kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap salah. Sekedar logika-logika yang seringkali tidak berakar kepada kebenaran. Sehingga tidak mampu bertumbuh menjadi sebuah kekuatan. Tapi lemah pada dirinya. Nah, sekarang saudara, coba pikir baik-baik. Ingat tadi, seberapa jauh yang kau mencintai firman Tuhan. Seberapa jauh kau baca, kau renungkan. Atau saudara cuma hobi dan suka ayat-ayat Alkitab yang cocok sama hidup sehari-hari saudara. Sehingga Alkitab itu tidak lebih dari semacam kumpulan ayat yang bisa saudara pilih sesukanya. Melepaskannya dari tempatnya. Nggak bisa. Kita mesti membaca secara keseluruhan. Mengerti secara keseluruhan. Bukan apa saja yang kita suka. Termasuk perintah dan peringatan Tuhan. Mungkin hal-hal yang menyakitkan. Mungkin terasa berat seperti tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kita mesti baca dan belajar untuk mendalami. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan keutuhan dari sebuah pemahaman akan kebenaran. Wow, indah sekali. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, karena itulah mari kita hidup di sana bersama dengan Tuhan. Menyenangkan hati Dia, mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya.
dan seluruh hidup kita berikan untuk memuliakan namanya. Kiranya saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita melakukan hal ini terus-menerus. Supaya kita mengerti dengan utuh. Sehingga tiap orang bertanya tentang Alkitab, kita juga mampu menjawab. Seperti Yesus Kristus Tuhan kita, guru kita. Ia menjawabnya dengan tepat. Begitu juga seharusnya kita. Jangan sampai kebingungan. Tapi bisa bingung nggak? Bisa kalau kurang belajar. Sederhana saja. Tapi nggak akan bingung kalau belajar. Nah, Anda belajar apa enggak? Ya periksa diri sendiri. Anda tahu jawabannya. Iya kan ya? Nah oleh karena itu, di dalam kehidupan masa kini, model Farisi, model Saduki ada nggak? Ada. Dua kelompok ini lebih tepat kita sebut misalnya orang-orang Injili dan orang-orang rasionalis. Orang-orang Injili itu yang percaya sepenuhnya kepada Injil itu, Yesus Tuhan. Tapi orang rasionalis yang disebut orang-orang liberal tidak percaya Yesus Tuhan. Mungkin Anda akan bertanya lagi, apa ada pendeta begitu? Ya sudah pasti ada. Ya. Misalnya contoh seperti Jumat Agung tahun lalu. Itu hari Jumat. Hari Kamis sudah ada satu tulisan muncul di koran Kompas. Satu halaman besar. Yang intinya menemukan kuburan Yesus itu. Lalu dikatakan DNA-nya sudah dites segala macam. Dan kesimpulannya Yesus masih hidup. Artinya ada kuburnya, ada tulang belulangnya. Jadi nggak ada kebangkitannya. Loh kan DNA-nya ditemukan Pak. Ya DNA-nya ditemukan, DNA tulang itu. Tapi DNA Yesus yang sebelumnya ya enggak. Jadi untuk mencocokkan ya jelas tidak cocok. Yang kedua, itu pun penemuan yang masih perlu sebuah pengujian. Tapi sudah dipublikasikan secara terbuka. Kenapa? Karena tidak percaya pada kebangkitan. Siapa? Pendeta. Kok bisa? Itu kenyataannya. Dulu Saduki ada. Kenapa saudara mesti heran? Yang heran adalah kalau orang Kristen tidak mampu meluruskan berita. Untuk menjelaskan apa yang seharusnya perlu dijelaskan. Karena itu bangun lihat di sekitar kita. Berapa banyak pendeta-pendeta yang tidak percaya pada kebangkitan Kristus. Yang tidak percaya Yesus Kristus juru selamat satu-satunya. Yang tidak percaya kepada Alkitab sebagai yang benar. Nah ini pertandingan. Tapi kalau Anda sekedar tidak mau percaya lalu menganggap dia sesat tanpa bisa menjawab, kan juga gawat. Karena itulah belajar. Supaya kita tidak tersesat. Mengerti kitab suci supaya hidup kita penuh kepastian di dunia ini. Kiranya saudara menemukannya di dalam kehidupan. Terangsang untuk mengerti apa kebenaran, terpanggil untuk melakukan demi puji hormat bagi nama Tuhan. Selamat mengerti dengan utuh, tak tersesat dalam kesalahanmu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang mempersekutukan kami. Kepada Tuhan yang menolong memimpin kami di kehidupan kami. Sehingga sebagai orang percaya, kami makin hari makin mengerti apa menjadi kehendak-Mu. Kami bersyukur berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kami diingatkan akan tugas dan panggilan kami. Terima kasih untuk semuanya, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan tiap pendengar dimanapun mereka berada, berkati sertai dalam kasih-Mu. Tiap orang di tengah pergumulan merindukan kebenaran, Tuhan yang menolong mereka menemukan dan bertumbuh dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan saja. Demi Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin.